Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk membuat tutorial bisnis proses perusahaan retail. Nah, di sini kita login dulu dengan misalkan ini user admin. Jadi user admin nanti bisa melihat semua menu yang ada di aplikasi Odoo. Nah, di sini sebelum kita melakukan penjualan tentu saja kita harus melakukan pembelian, yaitu supaya kita mempunyai stok barang. Nah, di Odoo ini nanti pembelian akan dicatat di menu purchasing. Kemudian setelah melakukan pembelian nanti kita akan mendapatkan stok yang dicatat di menu inventory. Kemudian muncullah tagihan ke supplier sebagai utang perusahaan yang akan dicatat di menu accounting. Kemudian untuk penjualannya nanti bisa dilakukan di menu pos untuk penjualan langsung, ada juga sales itu untuk penjualan tidak langsung, misalkan penjualan tempo. Langsung saja kita ke menu purchasing untuk proses pembelian barang. Namun sebelum kita melakukan purchasing, kita harus membuat master produknya dulu yang akan dijadikan master untuk penjualan dan pembelian. Di sini sudah ada contoh-contoh produk. Misalkan kita akan mencoba produk ini Purbasari Bengkoang Mentimun misalkan. Di sini ada di master produk itu ada harga jualnya dan harga belinya yang nanti akan digunakan untuk mencatat laba rugi dan persediaan barang kita. Nah, di sini misalkan internal reference ini kode produk ini bisa diisi kode produk perusahaan dan ada barcode. Barcode ini nanti yang digunakan untuk proses penjualan menggunakan pos. Misal ini saya isi barcode dengan ini. Saya save. Nah, kita mencoba akan menjual barang ini, melakukan pembelian barang tadi. Ini vendornya bisa dipilih, misalkan ini pakai namanya kita vendornya misalkan memilih di Albalat misalkan. Nah, di sini ini ada vendor reference. Vendor reference ini bisa diisi nomor nota yang kita dapatkan dari supplier. Jadi di Odoo nanti ada nota dari supplier, kita terima, kemudian kita masukkan ke sistem purchasing di sini. Nah, kita mencoba untuk pembelian Purbasari. Kuantitinya misal kita membeli sebanyak misalkan 25 pieces. Seperti ini. Ini kalau ada pakai pajak gunakan ini, kalau tidak ada pajak ya dihilangkan saja. Kemudian ini misalkan nomor referensinya S009. Nah, setelah kita melakukan seperti ini ada bonus ini biasanya dari supplier ketika kita beli 25 bisa dibonus, kasih bonus 4 atau lain sebagainya. Misalkan ada seperti itu bisa diisikan di sini. Kemudian ada diskon juga kalau misalkan ada diskon global, ada juga diskon bertingkat, diskon 1, diskon 2 dan diskon 3 kalau misalkan nanti ada keperluan seperti itu. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita confirm ini bertujuan kalau purchasing ini sudah disetujui untuk harga-harganya dari supplier. Setelah kita confirm, kita melakukan receiving, yaitu penerimaan produk. Penerimaan produk ini bisa juga dilihat di menu inventory. Misalkan di dalam perusahaan itu dilakukan oleh orang yang berbeda antara purchasing dan penerimaan. Jadi orang purchasing cukup confirm saja, kemudian nanti orang gudang nanti di sini akan ada dikasih tahu satu proses, ada satu yang bisa diproses. Di sini ketika dicek sama orang gudang nanti sudah muncul akan ada barang masuk, yaitu berupa Purbasari Bengkoang sebanyak 25. Kemudian si orang gudang ini mencocokkan dengan barang yang datang. Ketika barangnya sudah sesuai datang semua, maka diisi 25. Misalkan barangnya datangnya parsial, bisa juga misalkan 25 hanya datang 10, diisi 10 dulu, nanti yang 15 akan datang belakangan, juga bisa diakomodir di Odoo ini. Misalkan ini datang semua, kita validasi. Nah, ketika proses dan ini sistem mencatat sebagai stok. Ini stoknya on handnya 0. Ketika kita refresh, karena ada pemasukan barang, receiving barang 25, maka
kita sudah mempunyai stok 25 pieces untuk Purbasari Bengkuan ini. Nah, di sini proses pembelian masuk ke stok. Setelah itu, tapi di sini belum dicatat sebagai hutang atau dari sisi akuntansinya. Selanjutnya di purchasing tadi, ketika sudah selesai dilakukan penerimaan, di sini ada grid bill. Nah, ketika di grid bill ini, si orang akunting di menu akunting, misalkan kita masuk menu akunting, akan ada informasi di vendor bill sini, yaitu akan ada tagihan dari Albalat sebesar 250.000. Nah, di sini kalau si orang akunting sudah memastikan oh ini benar, ini bisa di confirm. Nah, ini diisi dulu. Nah, setelah dikonfirm seperti ini berarti sudah dicatat sebagai hutang perusahaan. Ketika kita lihat di reporting, misalkan reporting untuk partner ledger. Nah, ini ada hutang sebesar 250.000, atau bisa kita lihat di menu di sini. Nah, di sini 250.000 untuk hutang kita ke Albalat. Nah, kemudian ketika ini sudah dibayar oleh bagian akunting vendor bill tadi. Nah, ini tinggal kita melakukan register payment. Jadi itu ketika nanti register payment kita cek lagi untuk laporannya seperti apa. Nah, ini misalkan di register payment, bayarnya pakai apa? Pakai bank atau pakai cash, atau nanti bisa juga dibuat, misalkan ada beberapa bank di perusahaan, nanti bisa dibuatkan disesuaikan settingannya. Ini misalkan dibayar dengan bank. Ini grid payment. Nah, udah selesai, berarti sudah dibayarkan hutang di Albalat. Ketika kita lihat di partner ledger atau di catatan hutang kita, ini ketika dilihat, nah ini hutang kita sudah tidak ada, sudah nol. Tadi yang Albalat muncul 250, ketika dibayarkan sudah tidak ada. Setelah kita lihat di laporan general ledger, misalkan kita lihat di general ledger, kita lihat, nah di sini ada banknya 250 untuk pembayaran tadi. Nah, ini kenapa minus? Karena sebelumnya kita belum melakukan saldo awal untuk mengisi bank tersebut. Jadi banknya akan berkurang 250. Nah, untuk caranya bagaimana kita mengisi saldo awal, bisa dengan journal entry. Misalkan kita membuat ini, kita mau ngisi bank, misalkan ke historical balance, kita mau ngisi banknya misalnya sebesar 5 juta misalkan. Nah, ini di kreditnya, banknya yang di debitnya nanti. Kita lawankan dengan bank. Nah, ketika kita post, kita lihat di laporan tadi, general ledgernya tadi, nanti akan kelihatan kalau banknya jadi 4.750.000 karena 5 juta dikurangi untuk bayar supplier tadi 250, jadi saldonya di utang belennya bank masih 4.350.000. Dari untuk detailnya bisa dilihat di sini. Ini ada pengeluaran untuk pembayaran tadi nota dari Albalat tadi sebesar 250. Kemudian ada masuk dari saldo awal tadi sebesar 5 juta. Nah, ini kalau di breakdown itu bisa kelihatan. Seperti itu untuk keterkaitan antara akunting inventory dengan purchasing. Nah, di sini kita sudah melakukan proses pembelian sampai ke akunting sama ke stok barang. Kemudian kalau kita lihat di persediaannya, ini juga bisa dilihat di sini.
ini persediaan, kita lihat persediaannya sebesar 250.000 dengan jumlah barangnya 25 pieces. Ini untuk melihat persediaan. Kemudian kalau kita mau melakukan ngecek kartu stok, di sini juga sudah ada menunya. Ini stok card, misalkan saya cek yang tadi produknya tadi namanya Purbasari gitu ya. Tadi produknya namanya ini. Mentimun. Nah, ini tadi di stok. Ketika kita lihat, nah ini ketahuan kalau stok kita I-nya 25. Nanti kalau kita sudah dijual, nanti di out-nya ada balance-nya berapa, ketahuan. Dan kalau kita mau melakukan inventory adjustment juga bisa. Misalkan kita melakukan stok opnam, misalkan setiap bulan, nanti ini sudah bisa juga. Nanti misalkan tadi yang Purbasari Mentimun tadi, nah ini dikasih tahu kalau stoknya 25. Misalkan nanti di stok ternyata cuma di stok fisiknya ada 20, tinggal diisikan 20. Nah di sini juga udah ketahuan uangnya yang hilang berarti sebesar 50.000. Itu untuk melakukan stok adjustment, dilakukan di akhir bulan biasanya, atau bisa setiap hari kalau misalkan di retail ada yang seperti itu. Nah ini untuk proses purchasing, stok, sama accounting. Kemudian kita ke proses penjualan. Di sini saya akan launching dengan menu kasir. Kasir add. Nah, ketika kita membuka dengan login kasir, nanti menunya cuma ada dua, yaitu POS untuk penjualan dan report order dan session. Ini untuk melihat hasil dari penjualannya, dan session untuk laporan ketika dia sudah melakukan penjualan ke bagian admin belakang. Nah, di sini misalkan kita melakukan penjualan. Nah, di sini member atau customernya bisa dipilih, misalkan dia udah punya member siapa-siapa, nanti juga bisa dilakukan scanning. Nah, ini misalkan umum, kita lakukan, kita scan produknya. Tadi yang tadi 1, misalkan dia beli 2, bisa scan 3 kali, atau bisa cukup merubah kuantitinya di sini. Kalau misalkan langsung 10 seperti itu, bisa dilakukan di sini. Nah, di sini juga otomatis. Setelah itu kita bisa menggunakan keyboard juga. Di sini payment ALT view, kita klik di sini. Nah, di sini akan ada form untuk memvalidasi lagi pembayarannya, mau dengan cash atau nanti bisa dengan QRIS atau dengan misalkan debit. Nanti bisa dibuatkan pembayaran, metode pembayarannya. Misalnya kalau ada voucher, misalnya ada potongan, bisa diisi di sini juga. Kemudian setelah itu kalau ada diskon, nanti otomatis juga akan masuk di sini ketika di depannya tadi ada diskon kemarin. Kemudian ketika kita mau register payment, misalkan ini pakai keyboard dan Ctrl W, ini ada informasi tunai tidak boleh nol. Jadi pembayaran di sini tunainya tidak boleh. Ini misalnya pembayarannya 280.000. Nah, 280.000 kembali 8.000. Nah, ketika kita register payment, kita pakai mouse juga bisa. Nah, ini kalau mau di print langsung print. Kalau ada order baru bisa digunakan new order di sini. Nah, ini ada notanya seperti ini. GK sebesar 240 ini. Nah, nanti bisa seperti itu. Kemudian ada new order lagi.
kalau melakukan transaksi selanjutnya, seperti itu. Kemudian ini untuk reportingnya, seperti ini. Ini nanti ketika kita akan ada istilahnya retur barang dari penjualan barang juga bisa. Nah, ini yang dilakukan oleh kasir. Nanti ketika dia sudah selesai, dia bisa new session seperti ini, dia start. Ketika start session, dia akan ngeprint seperti ini. Nah, ini si bagian belakang di sini dia bisa ngecek yang sudah dilakukan kasir tadi. Ini yang dia lakukan tadi, uangnya minus atau plus, nanti bisa dilihat di sini transaksi per hari itu yang dilakukan oleh si kasir, dan ini bisa dicetak. harus end session dulu baru bisa dicetak. Ending balance-nya ini si kasir ini, misalkan dia hari ini dia ada uang yang cashnya dia bawa ada misalkan 50.000. Nah, 50.000 kita cek di sini end session. Nah, di sini ada informasi. Jadi openingnya jam segini, closingnya jam segini, real endingnya tadi dia 50, ngisi 50. Nah, ketika di apa namanya, di kalkulasi ternyata ada minus. Nah, itu bagian adminnya bisa mengetahui kalau hari itu ternyata minus. Nah, ini ketika di compute ini ketahuan kalau minusnya ternyata 221.000. Nah, ini nanti bisa di cross check dengan transaksi yang ada di bawahnya, kira-kira di mana missnya. Itulah yang dilakukan untuk user kasir di sini. Jadi hanya user kasir hanya melakukan penjualan saja, scan, habis itu dia melihat penjualannya. Misalkan pengen print ulang nota, dia tinggal nota nomor berapa dibuka, terus tinggal di print saja kalau misalkan ngeprint nota ulang. Dan nanti misalkan ada proses cancel untuk penjualannya, itu hanya bisa dilakukan di admin bagian belakang. Nanti admin bagian belakang dia bisa melakukan retur atas informasi dari kasir. Nah, nanti di sini ada namanya retur retur dari customer itu bisa menggunakan credit note. Kalau retur dari vendor bisa menggunakan refund. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan di tutorial selanjutnya. Nah, ini tadi ketika kita sudah melakukan tadi, ternyata yang di-scan produknya berbeda ya. Ini coba saya, kalau produknya berbeda, nanti kita ketika lihat stoknya di sini, yang tadi harusnya Purbosari, tadi yang dijual tadi buku folio ternyata. Nah, ketika kita melihat buku folio kita melakukan penjualan ini saja biar kita tahu stoknya berkurang apa enggak. Ini tadi Purbosari. Nah, Purbosari Mentimun. Nah, stoknya ini masih 25. Ini barcode-nya saya ganti saja ini.
coba kita melakukan penjualan di sini. Nah, ini Monde. Oh, saya coba ini aja, pembelian ini aja biar nanti sinkron. Monde 454 gram. Monde 4. Nah, di sini saya melakukan pembelian ini saja ya. Salfit Bakery. Nah, kita melakukan pembelian misalkan 50. Di sini juga nanti support misalkan multi yuum juga bisa, misalkan nanti pembeliannya dus, penjualan pages juga bisa diakomodir di Odoo ini. Ini misalkan saya confirm seperti tadi biasa. Ketika di confirm ada receiving, dianggap produknya datang semua. Nah, kita punya stok 50.000, 50 pages. Kita punya stok 50 pages. Kita lihat di master produknya, di sini ada 50 pages. Kemudian kita melakukan pembayaran di sini. Ini misalkan tagihannya nggak dibayar semua, misalkan dibayar sebagian dulu. Kita coba. Misalkan dibayar dari 34, kita bayar dulu 2 juta, 1 juta. Nah, ini dibayar 1 juta, tetap jadi masih mempunyai 2 juta. Nah, ketika kita melihat di menu accounting di sini, kita lihat reportingnya, misalkan partner ledger. Nah, ini dari AP Bakery kita masih punya utang 2.345.000 yang utangnya seperti itu ya, karena baru dibayar 1 juta dari 3 juta. Kemudian kita akan melakukan penjualan. Ini masih punya 50. Kita melakukan penjualan. Monde ini tadi 1, kita 2 pages. Ini 3 pages, 4 pages misalkan. Nah, ini kita payment. Kita melakukan pembayaran sebesar 310.000. Register payment. Print nota. Nah, ini ketahuan kita membelikan fotokopies 4 hari ini. Kemudian kalau kita lihat stoknya, di sini tinggal 46 dari 50. Nah, itu berarti stok kita sudah berkurang. Nah, itu sementara untuk proses dari pembelian barang sampai penjualan di perusahaan retail. Mungkin ada tutorial selanjutnya untuk membahas tentang retur barang dari supplier, retur barang dari customer, dan stok opnam sekalian dengan report-report di accountingnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.